Angelina hingga kini masih misteri. Polisi menangkap pria berinisial AA yang diduga menjadi eksekutor pembunuhan. Dan hari ini Polda Bali pun telah menetapkan ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, sebagai tersangka dalam kasus penelantaran anak. Benarkah Margaret tidak terlibat dalam pembunuhan Angelin? Simak informasi terbarunya dalam kabar petang kali ini langsung dari Bali. Saya Pananita Sumandi dan rekan saya Joy Alexander. Inilah kabar petang selengkapnya. Kita ke kabar pertama, pemirsa. Mobil minibus yang membawa satu keluarga untuk berziarah di TPU Menteng Pulau Tebet, Jakarta Selatan siang tadi. Agus bukanlah pelaku utama. Apa yang kamu ketahui tentang terbunuhnya Angelin? Dia bilang, saya hanya disuruh menguburkan. Jam berapa kamu kuburkan? Jam 7 malam. Kenapa tiba-tiba muncul bahasa bahwa Angelin meninggal karena kekerasan seksual? Saya sangat tidak percaya itu. Pemirsa, polisi menetapkan ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, sebagai tersangka kasus penelantaran anak. Ya, Margaret akan disidik lebih lanjut untuk mengetahui dugaan keterlibatan dirinya dalam kematian Angelin. Polisi menetapkan ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, sebagai tersangka kasus penelantaran anak. Margaret dijadikan tersangka berdasarkan keterangan tersangka pembunuh Angelin, Agus, dan sejumlah saksi lainnya. Kasus penelantaran anak ini dilaporkan oleh ibu kandung Angelin. Dalam kasus penelantaran anak, Margaret diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Namun demikian, Kapolda Bali, Irjen Pol Roni Sompi menyatakan, hasil pemeriksaan kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi polisi untuk mendalami dugaan keterlibatan Margaret dalam kematian Angelin. Statusnya sebagai tersangka yang kita telah tangkap untuk kita periksa sebagai tersangka dalam kasus penelantaran anak. Oke, berarti beda. Ya, beda kasusnya. Namun demikian, hasil pemeriksaan ini bisa menjadi bahan pertimbangan ketika kita menyelesaikan berkas perkara kasus yang menyebabkan kematian korban. Hingga kini, Margaret bersama anaknya Yvonne masih berada di Mapolda Bali setelah sebelumnya polisi menjemput paksa ibu dan kakak angkat Angelin tersebut di rumahnya. Namun, polisi belum bisa melanjutkan pemeriksaan karena Margaret tidak didampingi oleh kuasa hukum. Polisi sudah memeriksa 13 saksi untuk menguak misteri kematian Angelin, bocah 8 tahun yang ditemukan tewas terkubur di halaman rumahnya. Polisi juga masih menunggu hasil tes DNA dari Laboratorium Forensik Pusat terkait temuan bercak darah di kamar Margaret dan kamar Agus. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One, mengabarkan. Pemirsa, polisi telah menetapkan ibu angkat Angelin, Margaret, sebagai tersangka kasus penelantaran anak. Ya, namun pemeriksaan terhadap Margaret belum bisa dilakukan karena ibu angkat Angelin itu tidak didampingi pengacara. Lantas bagaimana perkembangan penyidikan kasus kematian Angelin? Kita segera bergabung dengan Menova Kanita yang berada di Mapolda Bali. Menova, apa perkembangan terbaru pasca ditetapkan Margaret sebagai tersangka penelantaran anak? Ya, Pramita, lebih dari 12 jam Margaret Christina Megawe yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penelantaran yang kemudian sudah dijemput paksa oleh penyidik untuk kemudian diperiksa pada pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah pagi tadi. Sampai saat ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. Dan anaknya yang namanya Christina, terus penyidik, jadi nggak ada orang lain, tidak ada komunikasi. Pada saat saya berbicara di kantor itu tuh Margaret tidak ada. Jadi kita bicara dengan keluarganya. Nah, habis itu tidak ada komunikasi sampai saat ini. Jadi sekarang kami bukan lagi merupakan penasihat hukum dari Ibu Margaret. Anak pertama dari Ibu Margaret sendiri yang bernama Yvonne, Bang Badalin lihat? Iya, pada saat datang ke kantor rekan dia ada. Tapi dia tidak pernah berbicara kepada kami. Yang berbicara ya keluarga besar mereka. Menurut Abang yang sudah berpengalaman sebagai pengacara, bagaimana Abang melihat kasus daripada baik itu adalah pembunuhan maupun juga kasus penelantaran ini sendiri?
Ya kalau dari pemeriksaan yang dilakukan malam itu, ya belum ada menjurus ke sana. Jadi seputar kegiatan Ibu Margaret bersama Agus terhadap tetangganya juga. Jadi kita belum bisa prediksi. Ya. Terima kasih Bang Bernardin atas kesempatan dan juga waktunya pada Kabar Petang hari ini, dan semoga nanti ke depan sudah ada ya penasehat hukum yang sudah didampingi oleh yang akan mendampingi Ibu Margaret sehingga pemeriksaan cepat dilakukan. Terima kasih Bang Bernardin atas waktunya. Ya. Kita melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Masih akan menunggu nanti informasi dan keterangan terkini ya dari pihak kepolisian. Sementara itu kita akan masuk ke kabar selanjutnya. Pemirsa, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa menyatakan bahwa Angelin diadopsi secara ilegal. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial setempat tidak pernah mendapatkan surat izin adopsi. Angelin ini kan kabarnya kan ada notaris mengadopsi. Seperti apa? Ya, jadi begini, tidak ada di dalam proses ini. Jadi prosesnya adalah permohonan ke Dinsas tidak ada. Maka Dinsas tidak mengirim home visit karena tidak pernah ada surat permohonan. Setelah itu harus diputuskan tim PIPA. Kalau tim PIPA sudah merekomendasikan iya, itu pun baru ada pengasuhan sementara 6 bulan. Proses ini juga tidak. Selesai 6 bulan pengasuhan sementara baru keputusan pengadilan. Ini tidak ada. Jadi yang ilegal seperti ini sebetulnya sanksi hukumannya bisa 5 tahun dan atau denda 100 juta. Kalau WNI, WNA seperti Angelina itu kan bapak angkatnya itu WNA, harusnya surat permohonan ke Kementerian Sosial. Tetapi ke Dinsas Bali tidak, ke Kemsos juga tidak. Maka tidak pernah ada home visit yang dipersyaratkan, baru nanti akan dirapatkan di dalam tim PIPA. Tim PIPA adalah tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Ya, pemirsa, kami akan jeda sejenak. Kami akan kembali dengan informasi ibu yang tragis bocah 8 tahun, Angelin, di Sanur, Bali, menyisakan banyak tanda tanya. Ya, pihak kepolisian masih terus mencari bukti-bukti dan keterangan dari para saksi untuk mengungkap motif terbunuhnya Angelin. Saat ditelusuri, ibu angkat Angelin yaitu Margaret Megawe ternyata pernah tinggal di Kampung Sawah, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Beginilah kondisi rumah dari keluarga ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, yang terletak di Kampung Sawah, RT 8 RW 4 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Rumah tersebut tak berpenghuni dan tak terawat. Saat kami mengorek lebih dalam, pihak keluarga Margaret ibu angkat Angelin tidak mau memberikan keterangan apapun. Namun, saat kami masuk ke salah satu ruangan sepupu tiri Angelin, di dalam kamar ditemukan sketsa wajah dari Angelin yang baru selesai dibuat. Ketua RT setempat membenarkan ada salah satu warganya yang bernama Margaret dan ber-KTP di wilayahnya. Selain itu, anak angkat Margaret yaitu Angelin tertera dalam kartu keluarga. Saya tahu kebetulan Ibu Margaretnya masih menjadi warga saya. Oh, ibu angkat dari Angelina itu ya, warga ibu? Warga saya. Nah, itu sejak kapan Bu mereka tinggal di sini Bu? Mereka tinggal sini sudah lama, cuma memang berlibur kasih minggu atau beberapa hari di sini, menetapnya di Bali sana. Oh gitu. Ibu Margaret itu KTP-nya sini? KTP sini Pak, bahkan KTP elektriknya pun di sini dibuatnya. Katanya baru jadi Bu ya KTP-nya? Iya, baru jadi. Memang kemarin sempat saya titipkan si adiknya, karena kan menunggu beliau datang sini kan agak lama. Jadi saya titipkan saja itu KTP-nya. Memang kebetulan sudah seumur hidup kan KTP-nya. Terus saya titipkan adiknya. Di kartu keluarga pun Angelin ada masuk di kartu keluarga anak Angelin itu. Dalam kasus pembunuhan Angelin, polisi baru menetapkan satu tersangka, yaitu pembantu rumah tangga Margaret. Sedangkan Margaret sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus penelantaran anak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanuddin Kurniawan, TV One, mengabarkan. Meski berdomisili di Bali, Margaret Megawe tercatat sebagai warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski demikian, warga di sekitar tidak begitu mengenal maupun mengetahui Margaret.
Ibu angkat Angelin Margaret Megawe diketahui sempat tinggal bersama keluarganya di Jalan Tambak, Bekasi, Jawa Barat. Meskipun demikian, tidak banyak warga yang mengetahui dan mengenal Margaret. Rumah tampak sepi dan tidak ada aktivitas di sekitarnya. Di dalam catatan kependudukan Margaret Megawe, ia tercatat sebagai warga kota Bekasi, Jawa Barat. Keluarganya memiliki rumah di sekitar wilayah tersebut. Saat ini saya sedang berada di Jalan Tambakan, Kampung Sawah, RT 8 RW 4, Bekasi, Jawa Barat. Di tempat inilah Margaret Megawe, orang tua angkat dari Angelin, bocah yang ditemukan tewas terbunuh di Denpasar, berdomisili dan beralamat KTP di sini. Tidak banyak aktivitas dari warga di tempat ini dan juga tidak banyak keterangan yang dapat kami himpun dari orang-orang di sekitar tempat ini. Ramon Aris Rajasa, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam kasus Angelin, ibu angkat Margaret telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penelantaran anak. Namun Margaret pun juga diperiksa sebagai saksi atas pembunuhan Angelin untuk mengetahui apakah ada keterlibatan di dalamnya. Kematian Angelin masih menyisakan misteri. Pembantu ibu angkat Angelin, Agus, pun menjadi orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan gadis cilik itu. Polisi juga memeriksa sejumlah orang terdekat termasuk kedua kakak dan ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, untuk mencari otak pelaku pembunuhan. Sosok Margaret Megawe mulai menjadi sorotan sejak berita menghilangnya Angelin tersebar. Ya, jam 4 nggak pulang-pulang, sudah sore sampai malam. Jadi kita ya baru lapor ke polisi karena sudah nggak pulang sampai malam. Ada yang sempat menghubungin untuk minta tebusan? Belum ya? Mungkin rencana ada kayaknya. Bukan begitu maksud saya, bahwa saya mau mati aja katanya begini. Namun Margaret yang awalnya terbuka pada media, tiba-tiba menjadi tertutup. Dia bahkan terlihat emosional saat Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengunjungi rumahnya beberapa waktu lalu. Margaret mengaku tertekan dengan tudingan adanya dugaan tindak kekerasan pada Angelin yang dilakukan dirinya. Margaret dan keluarganya kian menjadi sorotan saat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Yohana Yambise mendatangi rumahnya di Jalan Sanur, Denpasar, Bali. Yohana yang sebelumnya sudah mengabarkan akan datang ke rumah tersebut justru tidak dapat bertemu pihak keluarga yang sedang tidak berada di tempat. Bukan hanya Yohana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi juga tidak dapat menemui Margaret, bahkan ia hanya bisa menunggu di luar pagar. Penolakan terhadap kedua menteri tersebut berujung pada penggeledahan tempat tinggal Margaret, hingga pada penggeledahan ketiga kalinya, polisi menemukan jasad Angelin. Margaret pun dihadapkan pada tuntutan hukum serta tuntutan kedua orang tua kandung Angelin yang meminta tanggung jawab Margaret atas janjinya untuk membesarkan buah hati mereka dengan baik.